Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-qail idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu ar-rizq. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah, teriring selawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya. Bahkan Allah tempatkan perintahnya setelah berbakti kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkan agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik terhadap ibu bapak. Saudara, apalagi yang namanya seorang ibu. Ibu mempunyai doa yang mustajabah. Ibu mempunyai sumpah yang sangat manjur. Dalam kitab Taurat, Nabi Allah Musa bertanya langsung kepada Allah dengan sebuah pertanyaan. Ya Rabb, siapakah manusia yang akan mendampingi saya kelak di dalam surgamu? Pertanyaan Nabi Allah Musa ini dijawab langsung oleh Allah. Manusia yang akan mendampingimu kelak di dalam surgaku adalah pemuda yang pekerjaannya penjual daging di pasar sana. Terkejut Nabi Allah Musa, bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa bukan kiai? Mengapa bukan orang yang rajin tahajudnya? Mengapa bukan orang yang banyak infak sodakohnya? Mengapa bukan orang yang setiap tahun mundar-mandir Indonesia Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Kok pemuda penjual daging di pasar sana? Ada apa dengan pemuda ini? Penasaran Nabi Allah Musa, besok pagi-pagi sekali dia sudah survei ke pasar. Ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh pemuda penjual daging di pasar sana. Tidak lama datang pemuda yang dimaksud dengan membawa bungkusan besar berisikan daging. Nabi Allah Musa terus memperhatikan gerak-gerik pemuda ini dari kejauhan. Pemuda ini begitu sampai di kiosnya, tidak langsung dia gelar barang dagangannya kemudian dia jual belikan, melainkan dia milih daging yang terbaik. Kemudian dia masukkan ke dalam sebuah laci, selebihnya baru dia jual belikan. Setelah barang dagangannya habis, Nabi Allah Musa menghampiri pemuda ini seraya berkata, "Hai pemuda, apa yang kau simpan dalam lacimu itu?" "Tuan, yang saya simpan dalam laci ini adalah daging-daging pilihan." "Mengapa tidak kau perjualbelikan daging-daging pilihanmu itu?" "Kalau Tuan ingin tahu pasti, silakan Tuan ikut ke rumah saya." Akhirnya Nabi Allah Musa ikut ke rumah pemuda penjual daging di pasar tadi. Dan rupanya sampai di rumah pemuda ini memotong-motong daging pilihannya menjadi bagian yang kecil-kecil. Dia buat sebuah masakan gulai yang lezat. Begitu gulai masak dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk, Nabi Allah Musa diajak untuk naik ke tingkat atas. Di atas sana, saudara, di atas sana ada seorang perempuan yang sudah tua renta, seorang ibu yang sudah lumpuh, seorang ibu yang sudah stroke. Nabi Allah Musa terus memperhatikan gerak-gerik pemuda ini.
Dengan penuh hormat dan kasih sayang dia suapi gulai hasil masakannya. Rupanya ibu ini, ibu yang lumpuh ini adalah ibu kandung pemuda penjual daging di pasar tadi. Dan rupanya si ibu ini mempunyai doa yang sangat mahal. Setiap saat dia angkat tangannya tinggi-tinggi mohon kepada Allah, ya Allah, masukkan anakku kelak ke dalam surgamu berdampingan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kepada saudara yang ingin mempunyai rizki berlimpah, yang ingin usahanya lancar, yang ingin rizkinya terus menerus dikucurkan oleh Allah, banyak-banyak berdoa untuk orang tua kita. Kalau yang masih hidup kita mohonkan kepada Allah agar diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan bisa beribadah kepada Allah. Yang sudah kembali kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah agar Allah menempatkan ibu kita, orang tua kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali melupakan untuk mendoakan kepada orang tua kita. Karena kalau anak sudah berani meninggalkan untuk mendoakan orang tuanya, saat itu juga rizkinya diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis riwayat Ad-Dailami, baginda Nabi SAW bersabda, "Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizq." Apabila seorang hamba sudah meninggalkan berdoa untuk orang tuanya, maka saat itu juga Allah putus rizkinya. Jadi kalau Anda sementara mengeluh, mengapa belakangan ini rizki saya seret? Mengapa belakangan ini hidup saya susah? Mengapa belakangan ini usaha saya tidak lancar? Salah satu penyebabnya adalah saudara sudah tidak mendoakan orang tua saudara. Orang tua doanya mustajab. Banyak-banyak minta doa dari orang tua kita. Demikian, selamat melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-23. Selamat menikmati. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.